Coba Anda luangkan waktu sebentar deh. Sambil dengerin ini, coba perhatikan sekeliling Anda sekarang. Ya, mungkin lihat meja kerja Anda. Betul. Lihat meja tempat Anda naruh kopi pagi ini. Atau lemari pakaian di sudut ruangan. Atau mungkin rak buku yang menempel rapi di dinding Anda. Kelihatannya kan seperti sekumpulan panel kayu padat yang indah ya. Kelihatannya kokoh. Tapi, ada satu elemen tak kasat mata yang sebenarnya menyatukan semua potongan rapuh itu jadi furnitur yang kuat. Lemnya, Tepat, lem atau perekat industri. Dan, nah ini dia kejutan pertamanya. Lem yang menahan meja atau rak buku Anda biar nggak hancur berantakan itu, kemungkinan besar mengandung bahan kimia yang sangat mahal. sangat mahal. Dan yang lebih parah, beracun bagi udara di dalam rumah Anda. Betul sekali. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini misi kita sangat spesifik dan jujur aja agak terdengar kayak fiksi ilmiah. Iya, lumayan futuristik dengarannya. Kita bakal membedah bagaimana para ilmuwan menemukan cara untuk mengambil limbah buangan yang menjijikkan dari industri kertas, lalu mengubahnya jadi lem super untuk furnitur. Lem yang harganya lebih murah. Lebih murah, ikatannya jauh lebih kuat, dan yang paling krusial, sangat amat aman untuk udara yang Anda hirup. Itu yang paling penting. Nah, sumber utama penelusuran kita hari ini adalah sebuah makalah penelitian dari jurnal Polymers terbitan Oktober 2021. Karya peneliti Hamed Yonesi Korchhaili dan Antonio Pizzi. Betul. Oke, mari kita urai ini dari awal dulu. Kenapa lem furnitur yang ada di sekitar kita saat ini tuh dianggap bermasalah? Untuk memahami alasannya, kita harus lihat apa yang dipakai oleh industri kayu global saat ini. Hampir semua papan partikel, Kayu lapis MDF gitu ya? iya MDF atau medium density fiberboard yang kita pakai sehari-hari, itu diproduksi menggunakan resin fenol formaldehyda. Atau sering disingkat resin PF kan? Betul, resin PF. Kalau kita bicara murni dari sudut pandang teknik material ya, resin PF ini tuh sebenarnya sebuah mahakarya. Mahakarya gimana tuh? Lem ini kebal terhadap air, ikatan strukturnya luar biasa kuat, dan dia nggak bakal meleleh atau hancur walaupun kena fluktuasi suhu yang ekstrim. Oh, pantesan rak buku saya bisa berdiri tegak bertahun-tahun nggak ngelupas. Nah, iya, lem inilah yang memastikan perabotan Anda tetap awet selama puluhan tahun tanpa terdelaminasi. Para ilmuwan di jurnal Polymers ini sampai repot-repot nyari penggantinya. Pasti ada harganya. Pasti ada harga tersembunyi dari ketangguhan itu kan? Jelas, ada dua harga yang sangat mahal di sini. Pertama, dari segi ekonomi, Oke, komponen utama lem ini, yaitu fenol, itu adalah turunan dari minyak bumi. Harganya sangat fluktuatif dan mahal. yang otomatis bikin biaya pembuatan meja atau lemari jadi lebih mahal dari yang seharusnya. Tepat. Lalu harga yang kedua, dan ini yang berdampak langsung pada konsumen. Pada Anda yang ada di rumah, Formaldehidanya. iya, komponen formaldehyda. Ini adalah senyawa kimia yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik, memicu kanker. Wah, ini nih yang bahaya. Masalahnya, formaldehida di dalam lem furnitur itu kan nggak diem aja ya. Nggak diem sama sekali. Seiring berjalannya waktu, bahan kimia ini tuh secara perlahan-lahan menguap keluar dari pori-pori perabotan Anda. Terus bercampur sama udara di ruang keluarga atau kamar tidur. Betul, proses ini di industri dikenal dengan istilah off-gassing. Off-gassing. Coba bayangin, ada gas beracun yang bocor pelan-pelan dari meja kerja Anda setiap hari. Jelas bukan hal yang menyenangkan. Apalagi kalau ruangannya tertutup. Iya, ruangan tertutup, ber-AC. Makanya para peneliti ini mulai berburu alternatif. Dan disinilah bagian yang paling menarik perhatian saya dalam makalah ini. Mereka nemuin kandidatnya dari tempat yang nggak terduga. Sama sekali nggak terduga. Limbah. Spesifiknya material bernama lignin. Tapi ini bukan lignin biasa. Mereka ngambilnya dari sesuatu yang disebut black liquor atau cairan hitam. Cairan hitam ini tuh sebenarnya limbah sisa dari proses pembuatan bubur kertas. Yang pakai ampas tebu itu ya? Bagas. Ya, bagas. Coba deh Anda bayangin, kita ngambil cairan limbah industri yang baunya nggak enak, warnanya hitam pekat, harganya murah, stoknya melimpah ruah. Terus dipakai buat menggantikan bahan kimia minyak bumi yang mahal tadi. Kalau dipikir-pikir, ini solusi yang terlalu sempurna. Di mana letak masalahnya? Kenapa pabrik-pabrik nggak dari dulu aja beralih pakai lignin? Kalau kita cuma lihat dari struktur molekul dasarnya aja, lignin ini emang sangat mirip sama fenol. Mirip gimana? Dia punya cincin aromatik yang
bikin dia kelihatan kayak sepupu dekatnya fenol lah di dunia kimia. Jadi wajar dong kalau orang mikir, ya udah ganti aja fenol pakai lignin, beres kan? Wajar banget. Sayangnya, realitas eksperimen kimia itu nggak sesederhana itu. Ada satu hambatan kinetik yang sangat-sangat besar. Reaksinya lambat. Sangat lambat. Lignin mentah bereaksi super lambat dengan formaldehida. Kecepatan reaksinya jauh di bawah fenol. Tunggu, biar saya coba visualisasikan ini buat pendengar. Kalau kita ibaratkan proses pembuatan lem ini kayak ngebangun rumah. Boleh, silakan. Fenol itu ibarat bekerja bangunan yang sangat gesit. Dia ngambil batu bata, nyemen, terus nyelesain tembok dalam waktu singkat. Temboknya langsung jadi. Nah, lignin mentah dari cairan hitam ini kayak pekerja yang nyantai banget, lamban. Dia butuh waktu berminggu-minggu cuma buat nyusun sebaris batu bata. Analogi yang pas. Dan kalau Anda paksakan pekerja lamban ini masuk ke pabrik furnitur, Yang produksinya bisa ribuan papan partikel sehari, ya pabriknya bisa bangkrut. Proses produksinya jadi terlalu lama. waktu adalah uang di manufaktur skala besar. Pabrik nggak bisa ngebiarin mesin cetak pemanas mereka tertahan berjam-jam cuma nunggu lem ligninnya mengeras. Selain makan waktu, lem yang lambat bereaksi ini juga biasanya menghasilkan ikatan polimer yang rapuh. Jadi, peneliti sadar mereka harus ngasih semacam motivasi tambahan ke lignin ini. Betul, mereka harus memodifikasi struktur kimia lignin tersebut. Ibaratnya membuka titik-titik reaktif baru di dalam molekulnya. Biar dia bisa kerjasama gesitnya kayak fenol. Tepat sekali, dan disinilah eksperimen besar dalam makalah ini dimulai. Nah, untuk ngasih makeover atau modifikasi pada lignin si pekerja lamban ini, peneliti nguji 4 metode kimiawi yang beda-beda. Ada glyoxylation atau menambahkan glyoxal. Terus ada fenolasi atau fenolasi, Ada juga yang pakai pelarut ionic liquid. dan yang terakhir menggunakan senyawa kimia bernama maleic anhydride. Yap, maleic anhydride. Saya penasaran banget nih, dari 4 metode modifikasi ini, mana yang akhirnya berhasil mengubah lignin jadi pekerja super cepat? Data dari serangkaian pengujian menunjukkan ada satu pemenang yang sangat dominan. Yang mana tuh? Metode modifikasi menggunakan maleic anhydride tadi, kita sebut saja MA ya, biar gampang. Oke, lignin MA. Ya, lignin yang dimodifikasi dengan MA ini nggak cuma sekedar menyamai fenol. Dalam beberapa aspek, performanya justru melampaui standar industri saat ini. Wow, melampaui standar. Lignin MA keluar sebagai juara utama. Juaranya. Tapi kan kita nggak bisa langsung terima klaim itu tanpa ngebedah datanya. Mari kita lihat bukti fisik dari lab. Tentu, Kalau masalah utamanya tadi adalah kecepatan di pabrik, gimana caranya peneliti ngebuktiin kalau lignin MA ini mengeras lebih cepat? mereka menggunakan teknik analisis thermal, namanya differential scanning colorimetry, atau biasa disingkat DSC. DSC, cara kerjanya gimana tuh? Singkatnya, alat ini menanasin sampel resin pelan-pelan. Terus dia mencatat secara presisi pada suhu berapa reaksi kimia pembentukan lem itu mulai memancarkan atau menyerap panas secara maksimal. Puncak suhunya ya? Betul, puncak suhu ini menandakan titik di mana resin tersebut curing atau mengeras secara sempurna jadi plastik padat. Terus hasil pemindahan DSC-nya gimana? Hasilnya menunjukkan kalau resin dengan campuran lignin MA mengeras pada suhu yang paling rendah dibandingkan semua metode modifikasi lainnya. Oke, coba kita bawa konsep ini ke dapur rumah Anda. Ini ibaratnya Anda punya resep adonan kue baru. Bikin kue? Ya, biasanya Anda harus muter tombol oven sampai suhu 200 derajat Celcius biar kuenya matang. Standarnya segitu. Tapi, dengan resep lignin MA ini, Anda cuma perlu muter oven ke suhu 150 derajat. Dan ajaibnya kue itu tetap matang sempurna. Bahkan matangnya lebih cepat. Kalau di skala rumah tangga, mungkin Anda cuma hemat beberapa ribu rupiah dari tagihan listrik. Tapi bayangkan kalau di pabrik raksasa. Nah, itu dia. Pabrik yang manasin mesin cetak sebesar lapangan basket setiap jam. Penurunan suhu pengerasan ini berarti penghematan energi yang skalanya bisa jutaan dolar. Jutaan dolar hemat dari listrik doang. Dan efisiensi energi dari penurunan suhu operasional itu baru satu keuntungan. Bukti efisiensi waktu juga tercatat jelas di metrik yang disebut gel time atau waktu gel. Waktu gel itu apa? Biar pendengar kita ada gambaran. Waktu gel itu durasi yang dibutuhkan sama lem cair buat berubah wujud jadi gel yang kental dan mulai mengikat. Jadi dari cair ke kental gitu ya? Iya. Sebagai perbandingan, lignin tanpa modifikasi butuh waktu 357 detik untuk mencapai fase gel. Lumayan lama. Sementara lignin Na mencetak rekor waktu tercepat, cuma 288 detik. Beda jauh ya?
Sangat signifikan. Terus ada satu lagi yang bikin peneliti optimis. Nilai solids content atau kandungan padat dari resin lignin MA ini sangat tinggi. Kandungan padat. Sampai 61%. Sebentar, mari kita perjelas istilah solids content ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kandungan padat 61% ini? Kenapa angka ini penting buat kualitas lem? Bayangin lem cair itu kayak semangkuk sup. Oke, sup. Ada kuahnya, yaitu air atau pelarutnya, dan ada isiannya, dagingnya, yaitu molekul polimer lem itu sendiri. Paham. Solids content ini mengukur seberapa banyak daging yang tersisa setelah semua kuahnya menguap saat dipanaskan. Angka 61% itu tergolong tinggi. Artinya dagingnya banyak banget dong. Betul, resin ini punya densitas molekul reaktif yang sangat padat. Semakin tinggi kandungan padatnya, semakin sedikit air yang harus diuapkan sama mesin pabrik. Yang berarti lemnya mengering jauh lebih cepat ya? Persis. Selain itu, saat lem mengering, ruang kosong yang ditinggalkan oleh air jadi lebih sedikit. Jadi sambungan kayunya jadi sangat padat, rapat, dan kuat. Wah, ini mulai masuk akal ya. Jadi di atas kertas, atau lebih tepatnya di dalam tabung reaksi ya, lignin MA ini matang lebih cepat di suhu yang lebih rendah dan punya daging lem yang lebih padat. Tepat sekali. Tapi tentu saja kita nggak bisa bikin furnitur cuma bermodalkan teori di dalam tabung reaksi. Pastinya, disinilah makalah penelitian ini melakukan uji coba dunia nyata yang brutal banget. Mereka benar-benar bikin papan partikel kayu sungguhan pakai lem lignin MA ini. Terus diuji tanpa ampun di laboratorium. Dikasih beban berlebih, dibengkokkan, ditarik sampai patah. Hasilnya gimana? Hasil pengujian mekaniknya impresif banget. Papan kayu yang direkatkan dengan lignin MA punya flexural strength atau kekuatan lentur tertinggi. Sampai berapa tuh? Mencapai 25 megapascal atau MPa. Modulus lenturnya juga di angka raksasa, 2953 MPa. Dan ada satu lagi kan yang jadi patokan utama industri? Iya, internal bond. Kekuatan ikatan internalnya melonjak sampai 0,76 MPa. Sebagai perbandingan dengan limbah aslinya gimana? Papan yang pakai lignin limbah tanpa modifikasi itu cuma mentok di angka internal bond 0,65 MPa. Jauh ya peningkatannya. Oke, angka-angka megapascal ini kedengarannya sangat teknis buat Anda yang mendengarkan. Mari kita terjemahkan kekuatan lentur 25 megapascal ini ke kehidupan sehari-hari. Biar lebih kebayang. Bayangkan Anda punya rak buku. Kalau lemnya jelek dan kekuatan lenturnya rendah, pas Anda menjejarkan ensiklopedia yang tebal dan berat, Rak kayunya pasti melengkung. melengkung di tengah, ngebentuk huruf U, dan akhirnya patah. Kekuatan lentur sebesar 25 MPa artinya papan partikel ini luar biasa kaku. Sanggup menahan beban vertikal yang sangat berat tanpa kehilangan bentuk aslinya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana bisa sekedar nambahin sedikit cairan kimia maleic anhydride ini bisa ngubah limbah ampas tebu jadi lem yang kekuatannya setara baja struktural di tingkat mikroskopis? Itu misteri utamanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Pertanyaan inti itu dijawab oleh peneliti pakai alat yang namanya Fourier Transform Infrared Spectrometry atau FTIR. FTIR. Ya, alat ini nembakin sinar inframerah ke sampel lem dan nganalisis gimana molekul-molekul di dalamnya menyerap cahaya tersebut. Jadi Anda bisa menganggap FTIR ini kayak mesin pemindai sidik jari khusus untuk ikatan kimia gitu ya? Benar banget. Saat mereka memindai lignin MA yang sudah mengeras, mesin tersebut mendeteksi sebuah lonjakan aktivitas yang sangat mencolok pada pita gelombang 1700. Tunggu, mari kita urai perlahan. Pita gelombang 1700 cm pangkat -1 ini pasti bahasa alien buat sebagian besar dari kita. Memang terdengar rumit. Kenapa munculnya sinyal di angka 1700 ini jadi momen aha buat para ilmuwan? Apa arti dari sidik jari tersebut? Sinyal di angka 1700 itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa telah terbentuk sesuatu yang disebut ikatan ester. Ikatan ester. Ya, ketika maleic anhydride dicampurkan ke dalam lignin, molekul Me yang awalnya berbentuk cincin tertutup, tiba-tiba ngebuka dirinya selama reaksi pemanasan. Ngebuka diri. Terus pas terbuka gimana? Saat cincin ini terbuka, dia memunculkan dua gugus asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini sangat agresif dalam mencari pasangan untuk berikatan. Dia bertindak sebagai agen pengikat silang atau crosslinker gitu ya? Tepat. Dia menciptakan jembatan keton ekstra, sebuah penghubung kimiawi yang mengunci molekul-molekul resin satu sama lain dengan sangat erat. Sekaligus mencengkeram serat selulosa dari serbuk kayunya. Betul sekali.
Saya nangkep visualisasinya sekarang. Lem Liklin biasa itu mungkin cuma bekerja kayak tali-tali lurus yang nyoba ngikat tumpukan kayu balok. Bisa nahan kayu, tapi Masih ada ruang untuk bergeser atau melemah, kan? Tapi ketika molekul melik anhidride ini masuk dan membuka cincinnya untuk ngebentuk ikatan ester, dia nggak lagi jadi tali lurus. dia berubah wujud. Berubah jadi semacam jaring baja 3 dimensi, atau sistem kabel pada jembatan suspensi yang sangat rumit. Jaring mikroskopis ini ngejahit setiap celah antara lem dan kayu, mengunci semuanya ke segala arah. Pantesan aja rak kayunya nggak mau melengkung atau patah. Strukturnya secara harfiah saling mengunci. Analogi jembatan suspensi 3 dimensi itu sangat mendeskripsikan apa yang terjadi di tingkat polimer. Kerapatan jaringan silang inilah yang bikin panel kayu punya kekuatan internal 0,76 tadi. Ya, tapi dalam menguji kualitas papan furnitur, kita tahu kekuatan mekanik aja nggak cukup. Musuh terbesar furnitur kayu partikel di kehidupan nyata itu bukan cuma beban, tapi kelembapan. Air. Nah, ini sangat relevan. Saya yakin kita semua pernah ngalamin tragedi ini. Numpahin segelas air dingin di atas meja kerja murah. Langsung panik pasti. Anda mungkin mikir, oh, udah dilap sampai kering kok. Tapi besok paginya, permukaan meja Anda tiba-tiba melepuh. Menggelembung dan hancur permanen. Betul. Kalau lignin MA ini emang jagoan, gimana kinerjanya pas diuji sama air? Apakah dia anti air? Kalau kita mau blak-blakan soal data pengujian ketahanan air, lignin MA sebenarnya nggak nempatin posisi pertama. Oh ya? Terus siapa yang menang? Dalam uji coba perendaman air dan pembengkakan ketebalan papan, metode lignin yang difenolasi atau PLPF sedikit ngunggulin lignin MA. Selisihnya berapa tuh? Papan dengan resin fenolasi menyerap air sebanyak 41% dengan tingkat pembengkakan 16%. Sementara lignin MA. Menyerap sekitar 44% air dengan pembengkakan 17%. Lignin yang difenolasi menang tipis karena dia punya lebih banyak struktur cincin fenolik murni yang secara alamiah sangat hidrofobik atau nolak air ya. Betul. Jadi lignin MA kalah tipis di ronde ini. Selisihnya cuma sekitar 2 atau 3% aja. Secara praktis, apakah selisih angka sekecil itu bakal bikin meja kita lebih cepat hancur kalau ketumpahan air? Enggak juga. Dalam aplikasi nyata di rumah tangga, perbedaan 2% itu hampir nggak kelihatan dampaknya. Nggak signifikan ya? Yang jauh lebih penting adalah ngelihat perbandingannya dengan lignin yang nggak dimodifikasi sama sekali. Benar juga. Semua metode modifikasi dalam penelitian ini, termasuk MA, secara drastis memperbaiki stabilitas dimensi papan kayu saat berhadapan sama air. Strukturnya cukup tangguh untuk memastikan meja Anda nggak langsung rusak cuma gara-gara paparan kelembapan ruangan. Atau tumpahan air minum sehari-hari. Oke, masuk akal. Kita udah tahu, lem ini kuat nahan buku tebal dan cukup tangguh nahan tumpahan kopi Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya adalah alasan paling mendesak kenapa inovasi ini harus segera dipakai oleh industri. Keselamatan udaranya. Ya, mari kita kembali bicara soal keselamatan udara di dalam rumah Anda. Di awal tadi kita sempat nyinggung soal off-gassing formaldehida yang beracun. Betul. Kalau kita pakai lem berbahan dasar cairan limbah kertas ini, apa yang sebenarnya terjadi pada gas formaldehida tersebut? Apakah dia masih bocor ke udara kamar kita? Ini dia temuan dari penelitian yang menurut saya punya dampak kesehatan publik paling besar. Lignin biasa, kalau nggak dimodifikasi, punya kelemahan fatal saat diikat sama formaldehida. Kelemahan apa? Ikatan kimianya nggak sepenuhnya stabil. Jadi, ketika furnitur Anda terpapar oleh kelembapan udara biasa di dalam rumah, Proses yang disebut hidrolisis tadi ya? iya, molekul air di udara itu secara perlahan-lahan bakal nyerang dan mutusin ikatan lem tersebut. Oh. Dan saat ikatannya putus, gas formaldehida yang tadinya terperangkap di dalam kayu bakal terlepas. Dan bocor ke udara bebas. Tolong luruskan pemahaman saya nih. Jadi, kelembapan natural di dalam ruangan kita lah yang secara diam-diam menghancurkan lem di dalam kayu itu. Sayangnya begitu. Dan proses hancurnya lem itu melepaskan gas karsinogenik yang bikin mata perih dan mengiritasi paru-paru kita. Iya, itu kenyataan dari lem yang buruk. Mengerikan sekali. Lalu gimana jaring baja dari lignin ME tadi mencegah hal ini? Ingat ikatan ester 3 dimensi yang kita bahas tadi? Yang jembatan suspensi itu. Ikatan ester itu jauh lebih stabil dan tahan terhadap serangan hidrolisis. Jaringan cross-linking dari MA ini bertindak kayak sangkar besi mikroskopis yang sangat rapat.
Sangkar besi. Molekul formaldehidra benar-benar terkunci permanen di dalam struktur polimer tersebut. Terkunci rapat ya? Bahkan, kalau ada sisa formaldehidra yang nggak bereaksi selama proses pembuatan di pabrik, molekul maleic anhydride ini bakal nangkep dan ngikat gas itu. Hasilnya gimana pas dites emisi? Uji emisi lab membuktikan kalau papan dengan lignin Ma punya tingkat emisi formaldehida paling rendah dari semua sampel. Berapa angkanya? Anjlok ke angka cuma 2,6 mg per 100 gram panel. Cuma 2,6 miligram. Angka ini berarti sebuah terobosan masif untuk kualitas udara di dalam ruangan Anda ya? Sangat masif. Coba kita rangkum perjalanan luar biasa dari apa yang kita pelajari hari ini. Kita mulai cerita ini dengan melihat cairan hitam pekat. Limbah buangan pabrik. Yah, dari pabrik pengolahan kertas ampas tebu yang tadinya cuma dianggap kotoran industri. Tapi melalui kecerdikan analisis kimia, dengan cuma menambahkan sedikit senyawa pengikat bernama maleic anhydride, Para ilmuwan berhasil ngubah struktur molekuler limbah tersebut. mereka menyulapnya jadi lem berteknologi tinggi. Lem ini matang lebih cepat di pabrik yang berpotensi hemat jutaan dolar biaya listrik. Membangun jaring pengikat 3 dimensi yang kekuatannya mengalahkan lem minyak bumi. Dan sebagai mahkotanya, lem ini berhasil mengunci rapat gas beracun biar nggak meracuni udara keluarga Anda. Ini benar-benar contoh nyata gimana sains mendaur ulang masalah jadi solusi kelas dunia. Saya sangat sependapat. Hal terpenting dari mengkaji literatur saintifik kayak gini adalah kita sadar kalau sains nggak cuma hidup di dalam jurnal akademik. Betul. Riset ini nunjukin kalau masa depan material berkelanjutan itu nggak selalu menuntut penemuan elemen kimia yang sama sekali baru. Kadang-kadang jawabannya udah ada di sekitar kita ya. Iya, pada optimalisasi limbah yang emang udah numpuk dengan pemahaman mekanisme mikroskopis yang tepat, kayak ikatan ester dan analisis kinetik suhu tadi. Wah, luar biasa. Di masa depan, proses yang kita bahas hari ini sangat mungkin bakal jadi standar baru industri furniture. Dan itu ngebawa kita pada pemikiran yang sangat menarik bagi Anda yang sedang mendengarkan. Beberapa tahun dari sekarang, pas Anda pergi ke toko perabotan, Mau beli meja baru mungkin? ya, beli meja rakitan baru untuk ruang kerja Anda. Dan pas Anda lagi megang obeng buat nyatuin potongan-potongan kayunya, Ingatlah episode ini. ketahuilah bahwa papan kokoh yang Anda sentuh itu mungkin adalah buah langsung dari reaksi kimia limbah ampas tebu yang baru aja kita bedah hari ini. Anda nggak bakal lagi ngelihat rak buku di rumah Anda sebagai sekedar susunan kayu mati. Melainkan sebagai sebuah keajaiban rekayasa molekuler. Tepat. Dan sebelum kita tutup penelusuran hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Silahkan. Kalau para ilmuwan bisa ngambil cairan hitam berbau busuk dari limbah sisa kertas, terus cuma dengan menambahin satu molekul pembuka jalan, mengubahnya jadi bahan bangunan masa depan yang super kuat dan sangat aman bagi paru-paru Anda, Maka pertanyaannya adalah, tumpukan limbah industri raksasa apa lagi yang saat ini sedang teronggok di luar sana? Yang sebenarnya cuma berjarak satu reaksi kimia aja dari menjadi solusi untuk masalah terbesar umat manusia selanjutnya. Pikirkanlah hal itu. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.